Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Jumpa lagi dengan Bu Mislah dalam pelajaran fisika. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan membahas besaran-besaran pada gelombang. Mari kita lihat KD-nya, yaitu KD 3.6 menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Ibu harapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kalian dapat yang pertama, dapat menentukan besarnya periode gelombang dengan benar. Yang kedua, dapat menentukan besarnya frekuensi gelombang dengan benar. Yang ketiga, dapat menentukan besarnya panjang gelombang dengan benar. Yang terakhir, di pertemuan lalu kalian sudah membahas apa itu gelombang beserta sifat-sifatnya. Hari ini kita akan meninjau pembagian gelombang berdasarkan arah rambat dan getarnya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pernahkah kalian melihat gelombang air laut? Atau ketika kalian menggerak-gerakkan tali? Ya, itu adalah contoh dari gelombang transversal. Apa sih gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Paham? Pada gambar di bawah, arah getaran tali adalah ke atas dan ke bawah, sedangkan arah rambat gelombang ke arah kanan. Nah, jadi perhatikan, ketika kamu ambil arah getarnya ke atas, artinya dia vertikal ke atas ya. Kemudian arah rambatnya itu ke kanan, berarti horizontal ke kanan. Antara garis vertikal dan garis horizontal itu kan bertemu membentuk sudut siku-siku. Itu maksud dari gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Baik, sekarang perhatikan bagian-bagian dari gelombang transversal. Di situ ada tertulis panjang satu gelombang. Jadi satu gelombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Kalau kita lihat gambar yang ibu sajikan itu terdiri dari berapa gelombang ya? Ya betul, terdiri dari dua gelombang. Kemudian perhatikan baik-baik. Nah, lembah di situ adalah titik yang terbawah, sedangkan puncak itu bagian yang paling atas. Kemudian situ ada tertera amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terbesar. Sekarang perhatikan, kok bisa sih Bu disebut simpangan terbesar? Oh iya bisa. Perhatikan, di situ ada garis horizontal yang mendatar ya di tengah-tengah antara puncak dan lembah. Jadi amplitudo itu bisa kamu ukur dari puncak ke garis tersebut atau bisa juga dari lembah ke garis tersebut. Itu yang dinamakan dengan amplitudo. Baik, kita lanjut ya ke gelombang longitudinal. Apa sih contoh gelombang longitudinal? Ya, betul, gelombang bunyi. Apalagi? Ya, ketika kalian bermain ketika masih kecil ya, ada yang bisa dilempar. Kemudian dia kembali lagi. Baik, apa ya gelombang longitudinal itu? Nah, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Perhatikan pegas berikut. Lihat, dia itu bergetarnya kemana? Ke kanan dan ke kiri ya, arah getarannya. Nah, arah rambatannya kemana? Lihat panahnya. Oh, arah rambatannya ke kanan, Ibu. Sekarang perhatikan deh, kita ambil aja arah getarannya itu yang ke kanan. Arah rambatnya juga ke kanan.
panah ke kanan punyanya getaran dengan panahnya ke kanan rambatan, ya, itu apa? Saling sejajar. Nah, itu yang dimaksud dengan gelombang longitudinal. Baik, sekarang perhatikan gelombang longitudinal berikut. Sekarang kita lihat nih di gambar. Ada istilah rapatan. Rapatan itu berarti bagian dari pegas yang lebih rapat dibandingkan gambar di sebelahnya. Di sebelahnya kita kasih nama regangan. Oke, biar kamu paham, yuk kita hitung bersama. Ada berapa nih rapatannya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rapatannya ada 5. Regangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Di sini juga tertera nih Bu, panjang satu gelombang. Apa ya panjang satu gelombang? Oke, kalau kita lihat nih di gambar, panjang satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, kalau kalian sudah paham, yuk kita hitung bersama. Berarti ada berapa gelombang sih di gambar ini? Ayo, siapa yang mencoba? Ada 4,5 gelombang. Iya, benar, ada 4,5 gelombang. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi kan sudah mempelajari bagian-bagian dari gelombang transversal maupun gelombang longitudinal. Tolong diingat baik-baik. Karena biasanya di soal-soal itu hanya berisi soal cerita. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk menggambarkan gimana model gelombangnya. Ketika kalian sudah bisa menggambarkan, nah itu nanti akan dengan mudah menemukan besaran-besaran yang diminta. Baik, yuk kita masuk dulu ke besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama itu ada panjang gelombang. Panjang gelombang tuh apa sih, Bu? Tadi, kalau gelombang transversal, panjang satu gelombangnya terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Kalau gelombang longitudinal, tadi panjang satu gelombangnya terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Nah, yuk kita definisikan apa sih panjang gelombang. Nah, panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Atau bisa juga diartikan sebagai jarak antara dua titik yang memiliki fase gelombang yang sama. Nanti selanjutnya kalau jawab soal, panjang gelombang dilambangkan dengan apa? Oh, lambda. Satuannya apa? Pakai satuan meter. Paham? Bagus. Baik, kita lanjut ya. Yang kedua itu periode gelombang. Apa tuh Bu periode gelombang? Iya, periode itu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Kita lambang ini dengan T besar. Satuannya detik atau sekon. Kita lanjut ya. Yang ketiga, frekuensi gelombang. Yaitu jumlah gelombang yang terbentuk selama 1 detik. Oke, kita lambang ini dengan huruf F kecil. Ingat, F kecil. Satuannya adalah Hertz atau 1/sekon. Yang keempat, cepat rambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh oleh gelombang selama 1 detik. Kita simbolkan nih dengan huruf V kecil. Ingat ya, satuannya apa? Meter per sekon. Baik, kalian sudah tahu ya, besaran-besaran pada gelombang itu ada periode, ada frekuensi, ada panjang gelombang, ada cepat rambat gelombang. Sekarang kita mau bicara tentang hubungan antara besaran-besaran yang sudah tadi kita pelajari. Oke, yang pertama nih, lihat. Periode itu sama dengan 1/frekuensi. Jadi antara periode dan frekuensi itu berbanding terbalik.
Bu, boleh nggak kalau frekuensi itu sama dengan 1 per periode? Oh, boleh banget. Ya, paham ya? Baik, kemudian kecepatan. Kok kecepatan sih, Bu? Iya, maksudnya cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu dirumuskan sebagai lambda dibagi dengan periode. Kalau lambda dibagi periode, Bu, bukannya tadi itu jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu 1 detik. Oke, kita asumsikan kita hanya mempelajari satu gelombang. Nah, jarak yang ditempuhnya berarti sama dengan panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang berarti lambda. Nah, sedangkan waktu yang diperlukan untuk satu gelombang itu apa tadi? Periode. Makanya kecepatan itu sama aja dengan lambda dibagi periode. Kalau kita ngeliat ke atas tadi, periode itu kan sama aja dengan 1 dibagi frekuensi ya. Berarti boleh dong kita tulis bahwa kecepatan tidak lain adalah lambda dikali frekuensi. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Perhatikan contoh soal 1 ini. Di situ ada gambar gelombang transversal ya. Perhatikan titik-titiknya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jika jarak A, I sejauh 10 meter dan nilai kecepatan rambat gelombang 75 meter per sekon, tentukan nilai frekuensi gelombangnya. Biasakan ketika kalian ingin menjawab soal, data dulu. Apa sih yang diketahui? Baik, kita data dulu ya. Yang diketahui dari soal itu ada panjang AI. Berapa? 10 meter. Lihat dulu nih, dari A ke I ternyata terdiri dari 2 gelombang. Artinya apa? 2 gelombang itu panjangnya 10 meter. Berarti kalau satu gelombang berapa? Iya, bener 5 meter. Kemudian ada data apa lagi? Oh, kecepatannya 75 meter per sekon. Apa sih yang ditanyakan? Oh, frekuensi. Iya, frekuensi. Terus aja F. Jawab. Jadi kita pakai rumus yang mana nih? Karena yang ditanyakan frekuensi, kemudian ada kecepatan, kemudian ada panjang gelombang, ya udah gunakan rumus yang ada ketiganya itu. Apa? V sama dengan lambda dikali F. Kita ubah dulu ya. Berarti F-nya itu sama dengan V dibagi lambda atau kecepatan dibagi dengan panjang gelombang. Silakan dimasukkan nilainya. Berarti 75 meter per sekon kita bagi dengan 5 meter. 75 bagi 5, oh dapat 15. Meter bagi meter, habis. Berarti yang tersisa apa? 1 per sekon. Jadi frekuensinya adalah 15 per sekon. Atau bisa kita tulis juga 15 Hz. Mudah bukan contoh soal pertama? Baik, kita lanjut nih ke contoh soal yang kedua. Gelombang transversal membentuk 5 puncak dan 4 lembah dalam waktu 8 sekon. Jika cepat rambat gelombang 1,8 meter per sekon, tentukan periode dan panjang gelombangnya. Perhatikan, ini soal tanpa gambar. Tapi di situ ada kalimat membentuk 5 puncak dan 4 lembah. Kira-kira perlu gambar gak ya buat nyelesainnya? Ya bener, kita perlu membuat gambar. Baik, sekarang kita buat gambarnya dulu ya. 5 puncak dan 4 lembah. Oke, kita lihat nih, ini udah buat ini gambarnya. 5 puncak dan 4 lembah. Yuk kita hitung dulu, 5 puncak dan 4 lembah itu membentuk berapa gelombang? Oh iya benar, 4,5 gelombang. Ingat berapa gelombang? 4,5 gelombang. Waktu yang diperlukan untuk membentuk 4,5 gelombang itu adalah 8 sekon.
Kemudian data yang kita ketahui lagi adalah kecepatannya 1,8 meter per sekon. Apa sih yang ditanyakan? Periode, berarti simbolkan aja dengan T. Kemudian panjang gelombang, kita simbolkan dengan lambda. Baik, sekarang kita jawab dulu ya. Nah, di soal itu kan tadi kita tahu waktu yang diperlukan untuk membentuk 4,5 gelombang adalah 8 sekon. Artinya apa? 4,5 gelombang perlunya 8 sekon. Berarti kalau satu gelombang berapa? Ya udah berarti 4,5 periode itu sama dengan 8 sekon. Kok gitu, Bu? Iya. Periode itu kan waktu satu gelombang. Berarti periodenya 8 kita bagi dengan 4,5. Baik, supaya tidak ada koma, kita kalikan 2 ya atas bawah. 8 kali 2, 16, 4,5 kali 2 itu 9. Jadi periodenya ketemulah 16 per 9 sekon. Kejawab nih pertanyaan pertama. Periodenya berarti 16 per 9 sekon. Panjang gelombang. Panjang gelombang. Kecepatan sudah tahu. Periode juga sudah tahu. Berarti pilihlah rumus yang mengandung besaran-besaran yang sudah diketahui. Berarti kita pilih kecepatan sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode. Berarti panjang gelombangnya sama aja dengan kecepatan dikali periode. Yuk masukin. Berarti kecepatannya 1,8 meter per sekon, kita kali dengan periodenya 16 per 9. 1,8 kita bagi 9, ketemunya berapa ya? Oh, 0,2. 0,2 kali 16, 3,2. Jadi panjang gelombangnya adalah 3,2 meter. Jadi soal kedua, periodenya 16 per 9 sekon, panjang gelombangnya adalah 3,2 meter. Lanjut ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Waktu yang diperlukan partikel dari A ke G adalah 4 sekon. Jarak dari A ke H kecil adalah 14 meter. Tentukan cepat lambat gelombang tersebut. Yuk, kita data dulu apa yang diketahui dari soal. Waktu dari A ke G adalah 4 sekon. Perhatikan, dari A ke G itu membentuk berapa gelombang? Oh, ternyata membentuk 1,5 gelombang ya. Jadi 1,5 gelombang itu membutuhkan waktu 4 sekon. Berarti secara matematis kita tulis nih 1,5 periode itu sama dengan 4 sekon. Berarti periodenya 4 dibagi 1,5. Oke, kita sederhanakan atas bawah kita kali 2. 4 kali 2 itu 8. 1,5 kali 2 itu 3. Jadi periodenya ketemu 8 per 3 sekon. Kemudian ada data lagi, jarak dari A ke H adalah 14 meter. Silakan dilihat, dari A ke H itu terbentuk 1/3/4 gelombang atau 1,75 gelombang. Ingat ya, 1,75 gelombang itu 14 meter. Berarti satu gelombangnya berapa? Kurang dari 14 meter. Oke, secara matematis kita tulis nih. 1,75 lambda sama dengan 14 meter. Berarti lambdanya 14 kita bagi dengan 1,75. Jeng jeng. Oke, hasilnya 8 meter. Berarti kita sudah punya data. Periodenya 8 per 3 sekon, panjang gelombangnya 8 meter. Apalagi yang kita ketahui? Oh, ditanya. Apa yang ditanyakan? Cepat lambat gelombang atau kecepatan. Oke, mari kita jawab ya. Jadi kecepatan itu sama dengan panjang gelombang dibagi periode. Kita masukin nih angkanya 8 meter panjang gelombangnya. Periodenya 8 per 3. 8 bagi 8, 1.
Yang di bawah tersisa sepertiga, jadi 1 dibagi sepertiga, jeng jeng, ketemulah 3. Nah, jadi cepat lambat gelombangnya adalah 3 meter per sekon. Baiklah anak-anakku, dari 3 contoh soal yang sudah Ibu berikan, kita sudah membahas nih gimana cara menentukan periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Ibu, saya masih belum paham. Oke, nggak masalah. Belajar itu nggak cukup sekali, harus diulang-ulang. Silakan, yang masih belum paham, silakan diulang lagi video saya ini. Ya, sampai kalian paham. Pertemuan mendatang, Ibu akan memberi kalian latihan soal yang berkaitan dengan besaran-besaran pada gelombang. Baiklah, Ibu yakin kalian semuanya pasti bisa. Kalian semua itu hebat. Tetap sehat ya, meskipun kita di masa pandemi seperti ini. Oke, usahakan kalian tetap sehat, jaga kebersihan. Baiklah anak-anakku, eh, Ibu rasa pelajaran kita hari ini cukup. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.